Bocor, orang FPI-HTI keceplosan, Rizik kelabakan, nasib Anies jadi taruhan. Kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan keadilan sosial di tanah ini. Kita tidak ingin di tanah ini terjadi ketimpangan terus-menerus. Kita ingin jaga keadilan itu. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat. Ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Seperti biasa, setiap tahun kelompok yang menamakan diri mereka 212 akan reuni lagi. Tetapi yang pasti adalah selalu ada agenda politik yang diusung kelompok 212. Kalau nggak ada agenda politik, ya mending di rumah saja. Karena agenda politiklah yang menyediakan nasi bungkus untuk dinikmati bersama. Tapi ada seseorang yang masih butuh kelompok 212. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Yang paling penting lagi bagi Anies, reuni 212 ini adalah bagian dari pengalih perhatian ributnya masalah anggaran APBD DKI yang kemarin ramai. Sampai ada lem AIKI bond bernilai 82 miliar rupiah. Malu kan ketahuan? Apalagi sesudah sukses membongkar anggaran bengkak, Partai Solidaritas Indonesia sekarang fokus membongkar anggaran Formula E dengan dana lebih dari 1 triliun rupiah, tapi target pendapatan cuma 50 miliar rupiah. Hajur coy. Kelompok 212 memang sangat berjasa dalam memenangkan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Kekuatan 7 juta umat ini pun kemudian jadi legenda, ya legenda, karena kita kan sebenarnya gak gitu percaya dengan klaim jumlah 7 juta itu. Nah, mereka dengan klaim 7 juta umat itu pun merasa dirinya menjadi sebuah kekuatan politik yang besar di negara ini. Bukti kekuatan massa mereka di DKI Jakarta itu dianggap sebagai bukti paten, yang bikin mereka ini bakal tak terkalahkan di dunia politik. Nah, menjelang Pilpres 2024, mereka ini kembali mencari inang. Pilihan paling rasional ya Anies. Saya yakin sudah sejak lama mereka ngarepin Anies jadi maju nyapres. Tapi untuk maju nyapres, Anies harus bisa melepaskan diri dari label politik identitas yang melekat pada dirinya. Oleh sebab itu, kita melihat sendiri bagaimana kelompok 212 dengan imam besarnya jaga jarak dengan Anies. Mereka tidak memberikan konfirmasi akan mendukung siapa pada 2024. Ketika bertemu Anies, Rizik Syihab juga sekedar mendoakan agar Anies menyelesaikan jabatan gubernur di Jakarta dengan baik. Dan Anies juga tidak diundang dalam gelaran acara reuni 212 pada bulan Desember tahun 2022 lalu. Alasannya mereka tidak mau ada kehadiran tokoh yang berpolitik praktis. Seakan membantah bahwa kelompok 212 ini bukan kelompok yang punya kepentingan politis. Melihat rekam jejaknya menjelang Pilpres 2019 dan aksi-aksi mereka yang ujung-ujungnya mau menurunkan Presiden Jokowi, siapa gitu yang percaya?